malam Dharma. Tapi salam mulia. Kesempatan malam ini saya sangat bahagia bisa bertemu dengan Dharma Kaum Hadi, dan sudah lama saya nonton channelnya Kaum Hadi, menjadi dipanggil untuk bertemu karena satu misi visi, dan sehingga kesempatan malam ini sampai di Serandil. Saya ingin tahu nih Mbak, sejarahnya Serandil ini kan banyak nih, dari ada gambar Siwa, ada Brahma, komplit di sini, ada gambar yang sematu kok bisa bersatu di sini, sejarahnya gimana itu Mbak? Om wilahin jati nubuni ajata jati rudugur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sekilas Kang Togo ini saya menyambut hangat, bahagia juga atas rawuhnya Kang Togo beserta tim ya. Artinya saya mendapat kehormatan khusus kalau istilah itu, tapi ya ini merupakan sambung silaturahmi Kang Togo. Lah, mengenai sejarah Serandil sebisa asa saya, kalau saya mungkin kan berbeda dengan yang lain gitu kan. Lah, kalau sejarah Gunung Serandil, tapi salam mulia dengan kaitnya di sini, dan yang Priprayangan sampai dengan yang Ratoni di sini, sarannya mungkin tidak memberikan sarusiku atau saya dianggap mendahului kehendak yang gaib. Karena ini kan merupakan hal yang sesungguhnya winadi perjalanan spiritual itu banyak hal-hal yang perlu terahasiakan, tapi dalam hal ini demi kepentingan umum, dalam arti umum yang saya maksud adalah yang demikian ini perlu diketahui oleh anak cucu Nusantara. Jadi pada prinsipnya saya akan menyampaikan sekilas bahwasanya adanya kita semua tentu ada bibitannya gitu. Jadi yang saya maksud bibitaning pambuko di tanah Jawa tidak lain tidak bukan tapi salam mulia ini adalah Sang Hyang Ismoyo yang lalu disebut juga Sabdo Palon kalau kata singkatnya. Jadi kalau urutannya kan Sang Hyang Ismoyo ketika kahuripan ini adalah zaman Airlangga itu adalah Empu Barada gitulah. Empu Barada lalu sampai kepada Majapahit yang akhirnya disebut dengan Sabdo Palon lah. Kita memetik dari urutannya, setahu saya ini adalah runtuhnya kerajaan Majapahit ya ketika Sabdo Palon ya atau Sang Pamong Nusantara ini mesti berbenturan dengan Ratu Gustinya. Ini pokok, ini artinya mau tidak mau harus kita mengakui sejarah itu adalah sejarah kelam di bumi Nusantara ini, bahwasanya bapak mesti berbenturan dengan anak ya. Sekali lagi, bapak berbenturan dengan anak artinya Prabu Brawijaya mesti menghadapi putranya sendiri yaitu Raden Patah ya untuk berembuk atau seleh keprabonnya, baik rela maupun terpaksa, yang seolah-olah itu dipaksakan untuk seleh keprabon kepada putra Raden Brawijaya ini yaitu Raden Patah gitu. Nah, terus Majapahit berubah menjadi Demak. Lah, dalam kala Demak ini Sabdo Palon daripada memusuhi putra Ratu Sang Gustinya, larilah, singkat cerita yang muter-muter kemana-mana, tapi akhirnya bersemayam di Gunung Serandil. Jadi saya meyakini bahwasanya pada prinsipnya itu Sabdo Palon itu bersemayamnya adalah di Gunung Serandil. Dan perlu saya tandaskan, Gunung Serandil ini ada dua, termasuk di Cilacap dan di Ponorogo gitu loh ya. Jadi saya tidak akan cerita yang di Ponorogo, intinya demikian. Lalu mengapa kok ada Siwa, ada mohon maaf Kanjeng Ibu Ratu Kidul di sini? Karena seluruh ikatan gaib di tanah Jawa mau tidak mau terkait dengan Sang Pamong Nusantara gitu ya. Setiap ranah gaib di bumi Nusantara ini ya terkait dengan Sang Pamong Nusantara ini ya.
Nah, di sini mengapa saya mengatakan demikian? Karena dua pemimpin Republik Indonesia yang puncak, satu yang memerdekakan Indonesia yaitu Bung Karno, itu juga dulu tapannya di sini. Ketika akan menjadi mahasiswa, boleh ditanya kepada Yang Agus mungkin dan sebagainya di Bandung, dari Surabaya menuju Bandung, turunlah di stasiun Loyang dan lalu berjalan kaki Ngayamalas, itu desa Ayamalas, sampai dengan ke sini ketemu dengan Yang Nayakrama. Yang Nayakrama ini adalah sosok pencuri tapi malingaguna. Malingaguna artinya mengambil kekayaan Belanda, orang yang kaya-kaya diberikan kepada orang yang miskin gitu. Nah, terus sama Yang Nayakrama, konon ceritanya di atas Gunung Srandil inilah Pak Karno itu melakukan tapa brata yang waktunya juga cukup signifikan, saya nggak tahu persis, tapi konon cerita ada yang mengatakan 120 hari hanya makan jagung. Ini ada yang mengatakan demikian gitu. Lalu setelah itu baru meneruskan menjadi mahasiswa di ITB gitu. Nah, ini secara singkatnya. Yang kedua, Pak Harto juga di sini dulu setiap bulan Sura pasti ke sini dan lalu ke Jambe 7 Gunung Selok. Nah, itu terbukti di Gunung Selok ada sebuah pertapan Ampel Gading Jambe 7 sampai sekarang juga masih ada. Itu merupakan bukti kesaksian bahwasanya Pak Harto itu spiritualnya yang pokok justru di Gunung Srandil dan di Gunung Selok. Nah, saya sekilas mengatakan bahwasanya kalau pertapan petilasan di sini kan banyak banget ya. Ada Malingaguna, ada juga di situ ini di depan ini adalah Juragan Dampawang, ada Mbah Agung. Namun secara pokok adalah Sang Pamong Nusantara bersemayam di Gunung Srandil. Wisnunya atau Bathara Indra terserah saja dalam mengatakan itu ada di Gunung Selok. Makanya sesungguhnya Gunung Srandil dan Selok itu dua dalam satu yang tidak terpisahkan begitu kalau menurut saya. Dan itu dalam ajaran lama juru kunci terdahulu itu ada istilah Sahdat Srandil. Sahdat Srandil ini Sahdat loh, saya tidak mengatakan Sahdat. Sahdate lumaku lumaksono menempuh perjalanan spiritual di Gunung Srandil dan Selok itu adalah ada tatanan tertentu yang lalu nanti setelah Winisudo ada cara namanya Sahdat Srandil lah. Itu monggo saja terserah itu. Tapi yang jelas kalau menurut saya sekarang untuk saat ini kalau masuk ke sini ya ada mantra pembuka, ada mantra penutup juga. Namun kurang pas lah manakala kita memvulgarkan di forum ini. Sebab itu di forum ini di kesempatan ini artinya karena itu memang tertentu untuk kaum tertentu yang betul-betul sungguh-sungguh dalam berniat, karena ini adalah kepentingan bangsa dan negara gitu. Jadi kepentingan umat lah gitu. Jadi sekilas secara Srandil yang saya tahu adalah demikian. Jadi ini Gunung Srandil, pantai selatan, dan lalu Gunung Selok ini memang taruhlah 3 tempat yang mesti dilalui oleh para calon yang akan memayu gayuning bawono di bumi Nusantara ini gitu. Saya kira mengatakan monggo. Ini sangat menarik Dharma untuk doa mantra pembuka dan penutup kan tidak mungkin divulgarkan. Seandainya ini orang-orang awam yang datang ke sini dengan tata cara doa yang dimengerti dengan bahasa sendirinya, itu kira-kira gimana itu Dharma? Begini, jadi kalau gaib itu kan maha mengetahui ya. Tuhan ini maha mengetahui, gaib pun juga ngerti sadurunge ana winara. Lah itu tergantung cara niatnya, dan bisa saja yang tanpa ada mantra pun ini terridoi, artinya terrestui oleh leluhur ya. Kalau ridho dari Tuhan tapi terrestui oleh leluhur karena mungkin sikap perilaku kebajikannya yang leluhur tahu dan orang banyak itu tidak tahu. Artinya mantra ini adalah mungkin spesifikasi ya, kekhususan bagi orang yang memang mau nguri-uri gitu caranya melestarikan. Karena ya mantra ini tentu ada beberapa laku yang harus ditebusi lah. Kalau yang sekedar leledo namun niatnya sungguh-sungguh dan tidak sembrono, tidak menutup kemungkinan. Karena apa?
Kalau kata kiai saya itu kan Gusti Allah dulu marang ati. Lah kalau Gusti Allah atau Tuhan telah merestui ini saya, leluhur ini juga mengikuti, kan seperti itu. Nah ini sependapat saya kan Doko. Sangat menarik sekali dan saya sering sekali mendengar Ki Dharma Kunchara ini, Kam Hadi ini sering mengatakan bahwa tabe-tabe salam itu untuk hajat Nusantara. Nah, kira-kira itu dengan hajat Nusantara itu supaya dimengerti oleh masyarakat luas umum, khususnya para pemirsa Kam Hadi dan juga Kang Toko TV, mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu. Ngaten. Jadi saya prosesnya itu sungguh sangat panjang Kang Toko. Saya prosesnya untuk mendapatkan ini monggo di cross check. Saya di sini masuk tahun berapa? Kalau nggak keliru saya itu tahun 82 bersama Yang Agus. Ini belum ada pagar keliling gitu. Masih terbuka. Lalu ada kamar mandi kecil di sana lalu dibongkar gitu. Tapi yang jelas saya itu lagunya itu panjang dan saya ini begini. Indonesia itu belum ada kata salam yang resmi ya. Ya ibaratnya kan sekarang saja Bapak Presiden kita kan apa-apa dicakup. Yang apa nama budaya, lalu Om Swastiastu, Rahayu dan sebagainya itu kan. Lah ya. Lah saya itu apakah kita tidak punya jati diri? Ya, kita bertanya kepada yang gaib gitu aja lah. Lalu ini loh yang aslinya kalau salamnya bangsa Indonesia ini, bangsa Nusantara ini, Sang Pamong Nusantara ini adalah yang pokok tabe uluk salam mulia, dan lalu yang mendengarkan salam menjawab salam mulia. Nah, lalu saya sekilas akan mengulas apa itu arti kata tabe. Tabe itu adalah dengan rasa hormat yang sehormat-hormatnya, dengan rasa melaksanakan pri kemanusiaan yang sesungguh-sungguhnya, dengan niat yang tidak jahat, niat saling menolong, dengan ibaratnya tidak akan menyimpang dari amanat Tuhan. Kita hidup hanya sadar mau nglampahi, mari kita bahu membahu. Lah ini makna daripada tabe itu sangat kompleks lah ya. Terus salam mulia bukan berarti mulia, kalau sekarang kan kebanyakan ukurannya harta. Tapi kita adalah makhluk yang paling mulia. Mari kita secara seksama menjunjung kemuliaan hidup. Lah ini pokok. Lah lalu kalau yang depan Hom atau kalau Pak Kiai itu tajwid apa ya? Ya tajwidnya panjang gitu. Hong itu adalah ho sampai dengan ngo, kata terakhir kan ngo itu Jawa. Ono coroko toto solo bodojonya mengkodo ngo ya. Ya awalun ya akhirun kalau kata Pak Kiai. Jadi dari depan hingga akhir ini kita itu hanya nuhuni hajat-hajat leluhur mana, karena kita hidup di bumi Nusantara ya leluhur Nusantara ini. Dan seluruh, mohon maaf kalau saya menyinggung ke arah sana, tidaklah itu nabinya, tidaklah itu para aulia, anbiya, terus waliullah, itu sebenarnya melanjutkan hajat-hajatnya leluhurnya. Nah, seperti Kanjeng Nabi Muhammad juga melanjutkan hajat Nabi Ibrahim gitu loh. Lah kita semua semestinya nuhuni hanya satu tujuan gitu ya. Nah, satu tujuan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Lah ini topik besar sesungguhnya, cuma ini baru kali ini saya mengurai agak jauh ya. Artinya saya mengatakan hajat-hajat leluhur Nusantara ini tidak lain dan tidak bukan, menurut saya dan menurut dalam arti menurut saya secara lahir batin itu adalah peranatan zaman adil satu, khususnya di bumi Nusantara. Lah kalau kemarin yang masih kita terniat membangun tatanan dunia baru oleh Bung Karno dengan Pancasila. Nah, inilah yang pokok yang mesti kita hajati secara seksama, terutama para pejabat sesungguhnya, untuk mengajak ke arah itu sehingga terwujudnya tatanan zaman adil di bumi Nusantara khususnya, dan syukur Indonesia bisa membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Karena kalau boleh saya ngomong ke sana ranahnya sekarang banyaknya paham ketuhanan. Kalau saya ngomong agama nanti keliru ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu.
ini belum serta-merta mengubah tatanan dunia atau membentuk tatanan dunia baru. Lah menurut yang tersabdakan oleh Bung Karno, tatanan dunia baru hanya akan bisa terbangun dengan Pancasila. Lah ini monggo saja. Lah kalau saya, karena saya sudah sungguh-sungguh ya saya meyakini dan tetap melangkah ke arah situ sebisa asa saya. Ngaten. Ini saya boleh nanya nih Dharma. Nah ini menanggapi tadi pernyataan panjenengan bahwa tatanan dunia baru akan bisa terlaksana dengan salah satunya ya dengan Pancasila, ini Pancasila. Nah ini pada kenyataannya sekarang kan masih agak jauh nih dari harapan nih. Nah kondisi fakta sekarang lah ini yang saya tanyakan adalah ini saran atau nasihat panjenengan buat kita semua nih warga Nusantara, baik rakyat maupun pemimpin-pemimpinnya agar nanti secara bertahap ke depan bisa mampu untuk mencapai cita-cita gitu. Ini apa yang harus dikerjakan atau dipersiapkan gitu kita monggo. Begini, kalau menurut saya setiap orang itu harus punya karakter ya. Nah, begitupun bangsa. Nah, langkah awal kita mesti, kalau kata Bung Karno itu the nation and character building ya. Membangun karakter bangsa secara keseluruhan. Jadi kita bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila mestinya pandangannya adalah implementasi Pancasila, bukan implementasi mohon maaf agama gitulah. Nah sekarang tergesernya itu oleh implementasi agama. Sedangkan saya pernah mengatakan pula bahwasanya kalau agama cenderung tekstual, namun kalau Pancasila cenderung kontekstual. Artinya begini, secara singkat saya akan mengatakan Pancasila itu satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setiap manusia mesti berketuhanan. Apabila tidak mau mengakui adanya Tuhan, pasti akan dibenturkan mau tidak mau ke sebuah kejadian yang harus mengakui, ya artinya secara rela maupun terpaksa, mungkin sakit, mungkin kena kejadian yang lain, yang harus dia meyakini bahwasanya hidup itu memang ada yang menciptakan hidup itu. Ana sing gawe urip kalau istilah Jawa gitulah. Nah, lalu apa buktinya orang berketuhanan? Ya otomatis kemanusiaan, ya kan? Nah, sila kedua adalah dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu apa buktinya orang berberi kemanusiaan? Persatuan lah. Persatuan ini itu kan kalau menurut saya apa Pancasila lah ini saya berlebih ya, mohon maaf itu. Pancasila itu sudah menjadi dasar yang mati sumber dari segala sumber hukum. Kalau menurut saya masih perlu disimak lagi perkataannya. Kalau persatuan itu kan berarti bersatu. Ya, sekarang bersatu tapi tidak rukun karena mungkin dari asal kata itu yang apa? Kan sebuah kata adalah doa ya. Persatuan Indonesia, hanya bersatu Indonesianya tapi tidak rukun di dalamnya. Mungkin lebih baik guyub rukun Indonesia, mungkin itu loh. Saya bukan berarti apalah daya kita ya, hanya mungkin ini sebuah pendapat yang perlu didengar dan dipertimbangkan kembali. Lalu apa buktinya orang bersatu? Ya gelem musyawarah, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sebagainya. Lah apa buktinya orang bersatu mesti mau bermusyawarah, lalu musyawarah ini untuk apa? Ya otomatis untuk mewujudkan, kalau menurut saya lagi nih, menurut yang lain nggak masalah kita menyimak itu. Kalau keadilan sosial, adil yang dimaksud itu harus ada keterangannya dong. Namun kalau kesejahteraan sosial mungkin lebih tepat. Artinya setiap anak bangsa ini mesti sejahtera. Sejahtera itu kan bukan berarti kaya, ya kan? Nah, jadi tata rasa sejahtera inilah mesti yang terdulang lah. Kembali lagi kepada kita sebagai rakyat dan pejabat, mestinya kita bagaimana bisa mendulang Pancasila dan terimplementasikan secara sungguh-sungguh, lalu kita dikagumi bukan karena mohon maaf kesaktiannya, namun karena prikamanusane dan budayanya, lalu kerukunannya. Ini merupakan cermin yang belum pernah terselenggara ya
yang belum pernah terselenggarakan di belahan bumi manapun. Niscaya kalau menurut saya, asal tatanan budaya Adiluhung ini dalam mengimplementasikan Pancasila itu sungguh-sungguh, niscaya kita sudah cukup untuk menjadi bekal puncak dan pusat peradaban dunia. Namun kembali lagi, manakala belum ada pemimpin yang betul-betul kedunungan wahyu atau ruhnya Pancasila, dulu akan merdeka itu ruhnya Pancasila betul-betul hidup. Namun sekarang redup, ya kan? Dari hidup mulai redup lah. Ini tugas kita semestinya memulihkan kembali, menurunkan kembali, menitiskan kembali marwah Pancasila atau ruhnya Pancasila kepada pemimpin yang sungguh-sungguh pula, karena pemimpin itu rawan sekali dengan kekafiran kalau menurut saya. Mengapa demikian? Harta ada, ya, jabatan, kekuasaan ada, ya. Ini tentunya adalah rawan sekali dengan kekafiran menurut saya lah. Artinya kafir adalah lalai dari Pancasila. Godaan, gitu ya, banyak godaan. Jadi sekilas kalau menurut saya untuk bisa mewujudkan itu, ya tetap kita berpegang teguh kepada Pancasila, lalu kita berupaya mengimplementasikan secara seksama. Jadi intinya kembali ke jati diri, kurang lebih ya di nilai-nilai Pancasila itu gitu, Dharma. Nah, terus yang jadi ini jadi sepertinya ya belum ada kesepakatan ini secara Nusantara atau nasional, karena dulu pernah dalam pemerintahan dulu kita masih gitu kan ada satu penafsiran atau pendekatan dari itu, ada poin-poin yang bagus juga, tapi ternyata sekarang seolah-olah ditiadakan atau dilupakan. Itu kan juga merupakan suatu suatu bukan kemajuan ya, tapi sedikit kelalaian. Nah ini saran lagi nih dari Ki Dharma, tadi kan kembali ke nilainya ya. Nah, ini ke perilaku yang secara nyata, 1 atau 2 poin bagi para pemimpin mungkin bisa menjadi titik terang atau titik cerah itu, agar apa yang menjadi cita-cita marwah Nusantara ini bisa segera terwujud gitu, Dharma. Kalau ini sebuah rujukan ya, kalau misalkan saya nggak punya hak, tapi kalau rujukan atau referensi itu urun-urun lembu. Jadi kalau kita harus mengakui menelisik ya, kita itu turunan kaum apa sih? Ya, kaum kang demen toko bruto. Jangankan, mohon maaf, kalau boleh saya ngomong ya, nggak usah cerita dari di surga, di bumi kakekmu yang namanya Kidang Trangkas Joko Taruh sudah menikahi bidadari, digaya sekali enggak? Nah, artinya kita ini harus membangun jati diri. Kita itu turunan petir itu ditangkap, namanya siapa? Ki Ageng Selo. Nah, ini adalah sebuah hal yang memang luar biasa, dan sampai sekarang di makam Ki Ageng Selo cari sendiri sana masih ada itu yang namanya pohon kandri dan ada gigi petir gitu loh. Jadi itu adalah sebuah kenyataan kita. Artinya saya akan mengungkapkan bahwasanya kalau menurut saya kan kemarin di konten kaum hati kalau nggak keliru, ini untuk tahun ini kelihatannya akan ada benturan kehendak manusia dengan kehendak alam. Nah, yang saya maksud kehendak alam ini ya, kehendak alam adalah pemimpin itu mesti punya wahyu. Sementara manusia masih pemimpin itu ya yang punya duit, lah kan repot. Nah, ini saya mengatakan pula mungkin apabila sistem demokrasi ini berkelanjutan, orang yang paling pertama masuk neraka kalau Pak Kiai itu adalah para pemimpin, karena betapa banyak ingkar janji tatkala promosi atau apa itu, kalau itu menjelang pemilihan itu. Janji politik. Iya, janji politik atau kampanye. Nah, ketika kampanye itu, nanti akan saya bikin kartu 71 kartu, mungkin nyatanya sekarang mana? Nah, saya sendiri mestinya kan jemput bola dong. Siapa saudara, mana KTP-nya nggak ada, dibikinin gitu. Kalau itu Pancasila sudah terimplementasikan, lalu kesadaran semua. Iya, pembagian apa? Saya belum pernah mendapat pembagian apapun gitu loh, karena saya meminta juga malu. Tapi ini ada apa gerangan? Karena ya masih kewek, sistemnya demokrasi kan kita bebas mengusulkan apa saja. Lah, yang saya maksud kemungkinan lebih tepat kalau melihat
silsilah kita, ya kita kembali ke arah monarki yang berdasarkan kepada wahyu keprabon. Nah, apabila ini dipaksakan berarti kita semua terseret kepada jurang kacintrakan. Mohon maaf sekarang, tidak usah dibohongi, saya sendiri pernah menerima uang caleg. Betul itu, tidak mungkin saya menampik. Berarti saya sudah dolim dong dengan diri saya. Dan ini uangnya siapa, anunya berapa, saya nggak milih. Karena saya memang nggak seret, tapi saya dikasih, apa saya menolak gitu. Contoh seperti itulah. Artinya ini adalah rawan penghancuran bagi pribadi atau individu maupun secara kelompok. Pada era demokrasi ini kita mesti mengakui itu harus fair. Artinya memang kita sebuah kelemahan, kurang berkiblat kepada kacamata leluhur, bahwasanya kita turunan orang yang bertapa berata, namun sekarang meninggalkan laku, digubah kepada buku. Ya, seperti orang seperti saya, nggak mungkin saya akan disahkan punya hak untuk mereferensi ya. Yang referensi itu ya profesor dan doktor, kan ngatain ya kan dokter. Jadi, lah padahal mungkin ya taruhlah kalau boleh saya ngomong, belum tentu seorang doktor dan profesor sungguh-sungguh dalam andil ingin mensejahterakan Nusantara, kan belum tentu. Mungkin ada kalau istilahnya itu kiri lusi jalmotan kenokiniro ini sudah nggak berlaku lah. Sekilas saya rasa demikian gitu. Saya sangat mendukung sekali Dharma ini di channel Kabadi itu betul-betul istilahnya membuka bagaimana kita untuk mempunyai kesadaran akan leluhur tanah Nusantara yang dari hasil apa menghasilkan suatu karya di dalam negeri kita, khususnya yang sudah terpaparkan di sejarahnya juga nyata. Walaupun kebanyakan orang-orang sekarang yang berpikir di suatu fanatisme agama terkadang tidak mengakui, cenderung itu mengatakan sirik dan musik. Tapi kan fakta realita yang ada kan kasunyatan, tempatnya ada. Bagaimana mungkin kalau itu tidak ada sejarahnya kan gitu ya. Saya sangat mendukung sekali, dan saya juga kebetulan jalurnya di rohani. Kalau saya menata dari pribadi, Mbah Dharma itu untuk membuka kesadaran di leluhurnya kan itu Mbah Dharma. Nah, ini luar biasa nih. Mudah-mudahan hajat kita nanti bisa kabul. Jadi betul-betul kita ini kan tidak punya pamrih apa-apa gitu Mbah Dharma. Kita kan cuma sebatas menyampaikan sesuai dengan hasil tirakat kita kan. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan khusus dari Mbah Dharma untuk para pemirsa Kang Toko TV dan juga Kang Hadi yang nanti bisa menyimak tayangan ini. Saya sekilas menyampaikan bahwasannya mari kita berpihak kepada leluhur kita, mari kita berpihak kepada jalur kerohanian kita, sehingga nanti kita punya jati diri yang tidak hanya meniru ya. Sebab saya pernah mendapat sebuah ilham tertentu. Kalau saya itu terombang-ambing juga pernah kan Toko. Jadi saya pernah terombang-ambing. Menurut kiai saya demikian, menurut dukun saya demikian. Adil kan, ada kiai ada dukun ini kan. Menurut pendeta saya demikian, menurut yang ini demikian. Saya mendapat sebuah kata-kata dari titah langit. Menurut saya dianggap bisikan setan juga nggak masalah bagi yang lain ya. Tapi hey putuku, di mana-mana iman itu ada kopiannya lah. Yang saya maksud, kita jangan mengkopi iman, tapi kita mengimani diri sendiri. Dan lalu caranya hablum minanas, memilih sosok guru yang ciri daripada guru mursyid apa ya kalau itu. Ya, perbedaannya dalam mursyid yang sungguh-sungguh dan tidak. Kalau sekarang mursyid itu kan dieber, ya ada mursyid SMS itu kalau di TV gitu ya. Nah bagaimana? Dia itu berkiblat kepada buku otomatis, bukan kepada laku lah. Monggo diteliti sendiri ya. Kalau yang lagi senang nanti saya nggak mempengaruhi, ya silakan tutup ke senangmu. Kalau perlu dikeloni itu mursyidnya gitu loh. Mursyid itu monggo saja. Tapi niscaya tidak akan pernah menemukan kepada jati diri, sebab kiblat kita adalah laku. Intinya kita itu ngilmu itu kelakone kanthi laku nira lamangkas. Tegese kas nyantosani setya buddha pangkese dur angkara. Jadi pesan saya intinya ngekes dur angkara, memunculkan keimanan dalam diri kita yang bukan pula dana tol jere atau bom pecah,
ditakuk monine jere gitu loh. Jadi salah satu demikian kan Toko. Jadi pesan saya, mari kita mendulang keimanan yang sejati pada diri kita dengan tidak mengubah kekuasaannya Tuhan Yang Maha Esa menjadi kita percaya kepada Isandil ini, kita percaya kepada saya, ya enggak lah, ya kan? Tapi kita tetap bersujud kepada iman yang sejati, sama juga bersujud kepada Tuhan. Lalu nekes tur angkor meko, mari kita nekes loh, bukan menghapus. Kalau menghilangkan nggak bisa, nggak mampu, tapi nekes tur angkor meko. Nah, inilah pesan yang bisa saya sampaikan kepada semua pemirsa dalam channel Kang Toko dan Kaum Hati. Matur nuwun. Ini kalau dilanjut sebetulnya banyak pertanyaan ke Dharma, karena kita juga niatnya Jogja di Banten mau tirakat. Mungkin suatu saat nanti saya bisa berkunjung ke Padepokan Ki Dharma. Dan nanti suatu saat Ki Dharma perjalanan menuju arah Wetan, saya harap juga berkenan untuk mampir. Amin. Saya sekali lagi saya terima kasih atas rawuhnya panjenengan semua. Saya nggak bisa suguh gubuk lumbuh yang lebih sempurna. Yang jelas saya itu sebisa asa saya konsisten dalam hal seksama meninggi keluhuran kita, yaitu budaya Adiluhung mesti tumekrap kembali di bumi Nusantara. Ini saya Nusantara ini akan sejahtera bersama sesuai ukurannya. Sementara waktu mengantar dulu, saya mengucapkan sangat terima kasih. Saya sangat bahagia malam ini. Mohon artinya kami nanti tirakat ini nanti betul-betul nanti untuk mencapai suatu perjalanan rohani kami, biar kami betul-betul dekat dengan Yang Maha Esa dan tentunya mengurus leluhur kami semua. Amin. Dan dulu pertemuan kita malam ini mungkin suatu saat bisa kita sambung. Tapi untuk salam mulia, salam hormati, rahayu.